Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys di channel Bincang Budidaya Udang Faname. Kali ini saya akan mengulas tuntas siklus keempat di tambak saya. Kemarin sudah dibahas part 1, part 2 sama part 3 ya. Sekarang part 4 sudah terakhir. Kebetulan hari ini saya ada di ruang kerja, jadi sekaligus ya saya buat video ini karena teman-teman kemarin tanya lama tidak upload karena memang banyak kesibukan dan sekaligus menghandle di siklus kelima ini ya. Sekarang sudah siklus kelima dan sudah running ya, hampir mau di parsial dan belajar dari kesalahan di siklus keempat. Artinya apa? Setiap video-video yang saya buat itu sebagai pelajaran buat saya sendiri, buat para subscriber sekalian dan teman-teman sekalian, karena guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi saya mendokumentasikan proses budidaya ini untuk dijadikan pelajaran baik saya sama teman-teman sekalian. Pertama kita akan berbicara tentang manajemen anco, karena dari anco kita akan tahu berapa pakan yang akan kita berikan. Jadi parameter yang paling tepat itu adalah parameter anco. Kalau saya menghitungnya dari parameter lamanya anco di ini ya, di tambak yang habis. Kemudian kita kalkulasikan berapa populasi yang ada di tambak kita. Kemudian kita hitung dengan perhitungan rumus tentunya ya. Jadi kita bandingkan kira-kira parameter anco ini mendekati apa tidak, apakah terlalu cepat, apakah terlalu lama. Nah di siklus keempat ini saya anconya itu ada yang mencapai 180, artinya 180 itu adalah 3 jam guys, baru habis. Hati-hati karena saya itu mengejar agar udang cepat perkembangannya, karena sudah di OC 30 masih tidak mencapai 3 gram, saya genjot. Bahkan di DOC 34 sudah 8 kilo, kemudian nyantol di anco sangat lama sehingga saya turunkan menjadi 6 kilo 3 hari ini. Sampai DOC 41 itu baru 7 kilo guys. Jadi memang sudah agak keanehan di sini ya. Jadi parameter anco ini adalah merupakan penentu agar kita FCR itu tidak jebol. Kalau saya ya guys mendapatkan pengalaman dari siklus ketiga, untuk selanjutnya di anco 45 menit boleh kita menambahkan 1 kilo per 100.000 ekor benur. Kalau misalkan di atas 1 jam atau misalkan 1 jam kita bisa menambahkan 900 gram per 100 ekor benur. Jika mencapai lebih dari 1 jam tapi tidak mencapai 80 menit, 75 menit, intinya di atas 60 menit kita bisa menambahkan maksimal 800 gram per 100.000 ekor benur. Untuk saya ini akan saya lakukan di siklus berikutnya ya guys. Jadi karena hitungan saya, kalau saya lihat di sini memang di antara DOC ini yang jadi permasalahan ya guys. Di antara DOC 56 sampai 58 hingga 62. Di sini saya lihat anco sudah mulai goyang dan kematian memang sudah mulai ada ketika molting itu sudah full satu rajut ya. 180, 140, 150 itu kematian per day untuk sipon. Untuk sipon itu tiap hari waktu itu, dan lama rata-rata di anco itu adalah 2 jam. Rata-rata 2 jam, dan pakan itu saya itu di antara 12,5. Jadi saya paksakan 10 kilo dan saya pernah coba normalnya itu di 9 kilo. Kita berbicara kesalahan saya di siklus keempat. Waktu itu ketika sudah dari DOC 55, rata-rata di anco itu habis 120 menit.
Ini berarti ya 2 jam baru habis. Ini berlangsung hingga DOC 75 atau waktu parsial, karena saya itu di parsial pada DOC 75. Ini adalah kesalahan ketika di parsial. Sedangkan udang di bawah ini populasi sebenarnya sudah kurang ya, atau tidak sesuai dengan yang waktu kita beli. Karena waktu itu saya akan beli benur 150.000, dapat atau bonus sekitar 26.000, sehingga 27.600.000 bonusannya. Sehingga kalau di surat jalan itu 177.600 ekor benur. Ini kalau sesuai dengan surat jalan yang dari hatchery ya guys. Dan ini di siklus keempat itu saya memakai benur was, dan memang kalau dilihat waktu tebar benur memang kurang begitu aktif ya. Kebetulan waktu itu saya kebagian yang kurang bagus dari was, dan cukup order sekali saja. Next kalau bagus ya mungkin kenapa tidak untuk order benur ini lagi. Saya jadi tidak menjelekkan nama perusahaan ya. Intinya setiap perusahaan benur atau hatchery itu ada kalanya bagus, ada kalanya jelek ya, memang seperti itu karena dalam proses budidaya. Kemudian pada DOC 55 itu pakan sudah 12,5 kilo. Itu saya kasih pakan 4 kali sehari. Jam 7 pagi, jam 11 sama jam 3, dan malamnya jam 7 lagi. Tapi jam malam saya kasih sekitar 10 kiloan lah. Karena tidak sama, karena sangat lama anco. Seandainya anco masih ini ya masih cepat, jadi tetap saya samakan dengan yang siang. Anco ini lama hingga 150 menit atau 2,5 jam. Kemudian saya mau tidak mau ya diturunkan ke 7 kilo hingga DOC 75. Nah, pada DOC 75 ini baru 12 kilo dengan rata-rata anco ya masih tetap sama sekitar 120 menit. Kesalahan saya di parsial di DOC 75 dengan asumsi waktu itu tonase sudah mencapai 1,5 ton, karena pengalaman di tambak saya tidak sampai 1,5 ton. Ini baru di parsial itu 550 kilo atau sekitar 49.000 ekor benur guys. Jadi kebayang waktu itu sebenarnya tonase tidak mencapai 1,5 ya, karena di parsial. Maka anco juga setelah di parsial itu semakin lama guys, hingga menjadi 200 menit. Bayangkan, pakan saya turunkan hingga 9 kilo. Kemudian saya turunkan lagi 8 kilo. Terakhir saya turunkan menjadi 6 kilo. Udah flat itu terus saya kasih pakan 6 kilo hingga panen. Hingga panen itu pendapatan udang waktu panen hanya 700 kilo atau 7 kuintal. Jadi total pendapatan udang saya itu di siklus keempat itu 1,25 ton. Tapi pakan menghabiskan 2,325 ton atau 2.325 kilo. Jadi FCR-nya bisa hitung sendiri lah guys. Kalau saya hitung ini 1,9, sangat tinggi guys. Kemarin di siklus ketiga sebelumnya tidak mencapai 1,9, masih 1,6 dan masih surplus waktu itu. Nah kalau sekarang 1,9 ini pasti sudah rugi.
Dan SR-nya berapa? Ternyata 54% dengan kematian yang hanya tidak sampai 10.000. Jadi memang banyak mati benor. Hati-hati ya guys, buat warning ini buat teman-teman. Memang parameter anco ini sangat menentukan kesuksesan dalam berbudidaya. Jangan sampai terkecoh ya untuk anco, terutama berapa lama habisnya. Kalau saya, tapi saya tidak merekomendasikan ya, berdasarkan pengalaman teman-teman sendirilah. Kalau pengalaman saya ingin berbagi pengalaman saya. Saya ambil 1% dari anco itu, dari pakan yang diberikan. Itu harus habis dalam 1 jam. Jadi targetnya 1 jam. Di bawah 1 jam kita boleh menambahkan 1 kilo per 100.000 ekor benor. Cuman masalahnya pinter-pinternya kita ya untuk memprediksi berapa populasi yang ada di tambak kita atau yang masih bertahan. Ini sebenarnya tergantung pengalaman. Makanya teknisi senior itu ilmunya mahal karena memang didapatkan dari pengalaman bertahun-tahun. Sedangkan saya di sini baru baru 4 siklus sampai sekarang, yang ketika buat video ini sudah 5 siklus. Jadi baru belajar ya. Tapi bukan saya sok tahu atau segalanya, tidak. Tapi saya semata-mata untuk belajar di sini. Kalau memang ini baik buat teman-teman, silahkan diaplikasikan ke teman-teman. Saya hanya ingin berbagi, tidak menyarankan. Jadi pengalaman saya ini cukup sebagai pertimbangan saja ya. Terutama sebenarnya buat saya, karena saya masih belajar. Karena saya basic bukan dari perikanan ya. Jadi saya harus belajar. Karena kalau tidak belajar terus kita akan ketinggalan guys. Oke, mungkin itu saja guys di siklus keempat pengalamannya. Dan pembahasan di siklus keempat ini sudah selesai ya. Ditutup dengan kerugian sekitar 5 juta. Oke, ditutup dengan kerugian sekitar 5 juta karena saya harus bayar anak pakan. Next akan dibahas tentang siklus kelima. Nah, di siklus kelima ini pelajarannya saya akan tambah lagi density-nya. Saya akan detail lagi dan mungkin akan berubah lagi ya untuk treatmentnya. Saya belajar lagi, tanya-tanya ke teman-teman sekalian atau para teknisi dari pakan yang saya ini ya, yang saya gunakan. Saya pakai Haida. Sekali lagi saya bukan promosi. Jujur saya bukan mau mempromosikan. Tapi teman-teman bebas mau pakai pakan apa saja selama itu menguntungkan. Kebetulan saya sekarang ini sudah beberapa siklus dari yang pertama kenal sama orang Haida. Bukan karena mengatakan ini bagus ya. Kebetulan dipakai saya bagus. Nah, tidak tahu pengalaman teman-teman sekalian. Oke, mungkin sekian guys pertemuan atau pembahasan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar saya semangat dalam membuat video-video edukasi, dan ini bisa mensukseskan teman-teman sekalian karena pengalaman itu sangat mahal guys. Jadi pengalaman buruk bagus itu perlu kita pelajari. Kenapa gagal, kenapa sukses itu harus fair, kita harus sama-sama pelajari biar kita dapat kesimpulan dan bisa kita terapkan dalam budidaya. Karena dalam berbudidaya ini juga bisnis yang sangat menjanjikan dan pendongkrak devisa negara sebenarnya guys. Karena ekspor udang itu pemberi devisa kepada negara yang sangat tinggi. Kita tahu bisnis udang perputaran terbesar uang itu di ini ekspor udang. Kedua ya selain narkoba. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.